warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi linear sederhana, di mana tujuan analisis regresi yaitu untuk memprediksi hubungan antara variabel-variabelnya. Nah, persamaan regresi linear itu hanya melibatkan satu variabel terikat, di mana regresi linear itu terdiri dari dua. Ada yang pertama yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Nah, apa perbedaannya? Regresi linear sederhana variabel bebasnya hanya satu, dan regresi linear berganda memiliki variabel bebas yang lebih dari satu. Syarat analisis regresi yang pertama itu adalah hubungan, di mana di sini harus diketahui adanya hubungan antara variabel, yaitu antara variabel bebas maupun antar variabel terikat, dan harus ada variabelnya, yaitu harus ada variabel terikat dan variabel bebas minimal satu. Kemudian di sini ada contohnya. Dari hasil analisis korelasi dinyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Nah, dikarenakan ada hubungan yang signifikan, maka dilakukan uji prediksi. Apakah hasil belajar seseorang dapat diprediksi dari motivasi belajarnya? Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi distribusi data yang terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Asumsinya, yang pertama data diambil secara random dari populasi, kemudian data memiliki pasangan yang sama, data berdistribusi normal, dan hubungan antar variabel harus linear. Nah, adapun bentuk umum dari regresi linear itu adalah Y sama dengan A plus BX dengan koefisien A dan B yaitu sebagai berikut. Persamaan regresi merupakan suatu persamaan yang menerangkan atau menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas atau variabel terikat. Nah, persamaan regresi dapat digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi nilai dari variabel tak bebas berdasarkan informasi dari variabel bebasnya. Persamaan regresi linear merupakan suatu persamaan yang berupa garis lurus, sedangkan kalau regresi non-linear tentunya bukan merupakan persamaan garis lurus. Berdasarkan gambar bisa dilihat gambar kiri itu merupakan bentuk dari persamaan regresi linear, kemudian di bagian sampingnya ada bentuk dari grafik persamaan regresi non-linear. Berikut merupakan studi kasus, di mana studi kasusnya yaitu tentang pengaruh pemberian tugas terstruktur terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran teori pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan kelas 11. Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari perbedaan prestasi belajar siswa untuk kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Nah, di sini prestasi belajar ada dilihat dari nilai post-testnya, ada nilai post-test kelas kontrol maupun nilai post-test kelas eksperimen. Nah, berikut merupakan nilai post-test dari kelas kontrol yang berwarna hijau dan nilai eksperimennya itu adalah yang berwarna kuning. Nah, kita akan melihat ada nggak pengaruh pemberian tugas terstruktur terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran teori pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan kelas 11. Di sini terdapat dua kategori, di mana kelas kontrol nanti akan kita kategorikan dengan angka 0, eksperimen itu kita kategorikan ke angka 1. Nah, agar gampang memahaminya, sekarang data ini data nilai post-test siswa di kelas kontrol maupun kelas eksperimen akan kita pindahkan ke Excel. Kita yang pertama akan gunakan metode manual menggunakan Excel. Bisa diperhatikan bahwa kelas kontrol itu nilainya adalah 70, 73 dan seterusnya, maupun kelas eksperimen juga sama, yaitu yang berwarna kuning 80, 77 dan seterusnya. Nah, nilai ini kita pindahkan ke bagian kolom atau tabel di sampingnya. Yang warna hijau ini adalah untuk kelas kontrol, masih sama datanya 70, 73 dan seterusnya. Dan untuk kelas eksperimennya kita pindahkan ke bagian bawahnya 80 dan seterusnya.
Oke, dan di sini kita kategorikan untuk kelas kontrol itu kategorinya 0, jadi X-nya itu kita kategorikan 0 di sini ya. Dan kelas eksperimen kategorinya adalah 1. Nah, lalu kita kalau untuk mencari manual, maka seperti yang dijelaskan sebelumnya kita harus menggunakan rumus A untuk menentukan A itu adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kali sigma XY per N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Ini kalau kita mencari koefisien A, dan yang di bagian bawah rumus untuk mencari koefisien B-nya. Nah, untuk menentukan bentuk umum Y sama dengan A plus BX, maka kita harus menentukan nilai A-nya terlebih dahulu menggunakan rumus yang ini. Kemudian untuk koefisien B-nya itu harus kita cari menggunakan rumus yang di bagian bawahnya. Oke, dengan rumus yang sudah diketahui ini, maka kita akan mencari nilai A dan B-nya. Dimana untuk menentukan nilai A dan B, kita pindahkan di bagian samping ya. Untuk menentukan nilai A dan B, maka kita membutuhkan, ini nilai A ya, koefisien A, membutuhkan sigma Y, sigma X kuadrat. Oke, kita ulangi saja perhitungannya. Kita ulangi saja perhitungannya, di mana kita membutuhkan sigma XY ya, membutuhkan sigma XY, di mana di sini kita sudah tahu hasil belajarnya atau hasil nilai post-testnya sigma XY, maka kita kalikan X dikali Y, berarti di sini adalah C3 dikali dengan 0, atau kebalik ya, harusnya D terlebih dahulu, D3 dikali C3 sama saja ya, sama dengan 0. Kemudian karena kita menggunakan rumus yang sama, kita tarik saja sampai ke bagian terakhirnya ada 40. Kemudian untuk X kuadrat artinya variabel X-nya itu adalah yang di sini, dikuadratkan artinya dikali ya, D3 dikali dengan D3, maka hasilnya itu adalah 0. Karena rumusnya sama yang digunakan, maka kita tarik saja. Oke, kemudian untuk Y kuadrat artinya sama dengan Y kuadrat, Y itu adalah hasil belajar, kita kalikan, ada di hasil belajar itu C3 dikali dengan C3. Oke, karena rumusnya yang digunakan adalah sama, maka kita tarik sampai ke bagian bawahnya. Oke, kita sudah menemukannya. Kemudian yang kita butuhkan itu adalah sigma. Sigma itu artinya jumlah. Maka pada Excel itu rumusnya itu adalah sum, karena kita membutuhkan jumlah. Berarti sama dengan jumlah dari ya, sum dari bagian atas ini ada dari yang C3 sampai dengan X ya, 42. Oke, nah nilainya adalah 3008. Maka kita tarik ke kanan karena kita semuanya membutuhkan jumlah. Dan datanya adalah seperti ini, di mana jumlah dari hasil belajar itu atau Y itu 3008, jumlah dari yang X atau variabel bebasnya itu adalah 20 dan seterusnya ya. Nah, di sini ada sama jumlah dari X kali Y 1581, jumlah X kuadrat adalah 20, sigma Y kuadrat 229.034. Oke, N itu adalah banyak datanya, karena datanya ada 40, datanya adalah 40, maka N-nya sama dengan 40. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai dari A, di mana A itu nilainya sigma Y dikali sigma X kuadrat. Nah, ini adalah rumusnya, sama saja ya, sigma Y itu ada di bagian mana? C43. C43 kita perhatikan, C43 ya, sigma Y ya, C43 sigma Y kali F43, F43 itu adalah sigma X kuadrat. Ya, sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY. Dan ini mengikuti saja rumusnya. Oke,
sama dengan, maka kita menemukan nilainya adalah 71,35. Begitu juga dengan B-nya. B-nya, B kecil itu kita gunakan rumus yang sudah disesuaikan ya. Oke, maka dapat hasilnya B itu adalah 77. Sehingga nilai Y itu adalah Y sama dengan A tambah, artinya Y sama dengan A-nya adalah 71,35 ditambah dengan B-nya adalah 7,7. BX X 7,7. Artinya persamaan regresi linearnya itu adalah Y sama dengan 71,35 ditambah 7,7X. Nah, ini adalah persamaan regresi linear sederhananya yang diperoleh. Kalau kita menggunakan dengan cara manual atau menggunakan di sini kita bantu dengan Excel. Oke, untuk selanjutnya kita akan kerjakan dengan menggunakan SPSS. Oke, dengan menggunakan SPSS kita cek dulu tabel di sini. Data kita adalah ini ya. Maka kita copy saja semuanya. Kita buka SPSS terlebih dahulu, kemudian kita copy datanya. Ctrl C, kita masukkan ke SPSS-nya ya. Kita masukkan. Sorry, karena mungkin ada kesalahan. Kita ulang copy ya. Oke, kita ulang. Ya, ini datanya ya. Oke, kita cek data view-nya sudah ketemu. Di sini ada var 1, variabel 2-nya. Kita sesuaikan datanya. Di mana tadi var 1 itu adalah Y ya. Ya, Y atau hasil belajar. Oke, untuk var 2-nya itu adalah X-nya. Variabel 1 itu adalah Y, variabel 2 itu adalah X, di mana variabel 1 itu adalah hasil belajar. Kemudian untuk variabel bebasnya itu adalah sesuai soalnya. Kita cek variabel bebasnya, soalnya tadi adalah ini ya, pemberian tugas terstruktur terhadap prestasi belajar. Artinya ini adalah prestasi belajar dan tugas terstruktur. Ya, di sini tugas terstruktur. Ini prestasi ya yang tepatnya, prestasi belajar. Kita sesuaikan sama soalnya. Oke, prestasi belajar. Nah, kalau sudah datanya sudah masuk, berarti ini Y sama X. Untuk menganalisisnya kita klik analyze, kemudian kita klik regression, linear, kemudian kita sesuaikan. Prestasi belajar itu adalah variabel terikatnya. Artinya kalau terikat berarti dia di dependen. Terstruktur variabel bebasnya di independen. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kita cek di bagian bawahnya. Nah, di sini terlihat bahwa datanya itu adalah di koefisien 71,350 dan 7,7 ya, untuk tugas terstrukturnya. Nah, kalau kita cek di hasil yang tadi, di data perhitungan kita, nah data perhitungan, nah sama saja ya, 71,35 sama 7,7. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai Y sama dengan A tambah BX, di mana A-nya yaitu adalah 71,35 dan B-nya itu adalah 7,7. Nah, ini kalau kita menggunakan SPSS akan lebih cepat pengerjaannya dan hasilnya adalah sama begitu. Nah, kan sama hasilnya ya. Oke.
Baik, tadi kita sudah menemukan A-nya 71,35 dan B-nya adalah 7,7. Di mana bentuk umumnya adalah Y sama dengan A plus BX, persamaan regresinya 71,35 ditambah 7,7X. Oke. Ini. Nah, di bagian koefisien ini kita lihat ya, persamaan regresinya sama, yaitu 71,35 ditambah 7,7X. Nah, pada SPSS selain kita menemukan persamaan regresinya, kita bisa juga melihat uji hipotesisnya, di mana kita bisa lihat di tabel ya. Tabelnya di mana tabel itu adalah 40 ya, DF-nya. DF itu adalah jumlah sampel kita tadi 40. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, ada variabel bebas dan variabel terikat. Maka 40 dikurang 2, 38. Kita harus cek di tabelnya atau T-tabelnya. Nah, untuk menentukan apa? Untuk menentukan atau menguji hipotesisnya. Kita lihat di sini nilai signifikansinya itu adalah 0,003. Itu kurang dari 0,05. Di mana 0,003 kita lihat di sini ada bagian perlakuan, signifikansinya adalah 0,003. Nah, artinya berdasarkan dua dasar pengambilan keputusan, artinya kan di sini nilai signifikansinya itu kurang dari nilai signifikansi pada perlakuan ini kurang dari nilai 0,05 atau taraf signifikan kita. Kemudian kalau kita lihat di T-tabel dan T-hitungnya itu adalah 3,172 ya. Dimana ketika kita mengecek T-tabel dengan DF-nya itu adalah 38, nilainya adalah 1,68. Sekian. Dan artinya nilai T-hitung itu lebih dari T-tabel. Nah, berdasarkan dua dasar pengambilan keputusan ini, maka H0-nya itu ditolak, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan terhadap prestasi belajar siswa antara kelas eksperimen yang telah diberikan tugas terstruktur dan kelas kontrol yang tidak diberikan tugas terstruktur pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan kelas 11 jurusan TKR SMK 45 Wonosari. Oke. Nah, selain itu pada hasil SPSS-nya kita juga bisa menentukan seberapa persen variabel X mempengaruhi variabel Y. Itu bisa kita cek pada output model summary. Nah, di sana kita bisa lihat bahwa terdapat R-square-nya 0,209. Artinya tugas terstruktur itu mempengaruhi hasil belajar itu sebesar 20,9%. Jadi ini kita persenkan menjadi 20,9%. Nah, di mana sisanya? Sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Oke, demikian pembahasan tentang persamaan regresi linear sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.